suatu pagi yang cerah, terdengar musik yang menabuh gendang telinga. Ternyata suara musik tersebut berasal dari suatu pesta pernikahan di sebuah pinggir kota Jakarta. Dari sebuah pesta pernikahan milik Alimah dan Togu, sepasang kekasih yang baru berusia 18 tahun. Namun, semua tamu tampak begitu bahagia. Dengan stylenya masing-masing, mereka memeriahkan pesta tersebut. Karena bagi mereka merupakan hal yang lumrah jika anak yang baru lulus sekolah sudah menikah. Namun, di pesta tersebut ada satu wanita yang tampak tidak begitu bahagia dengan pesta tersebut. Siapa dia, Febrian? Tidak semua orang bahagia. Sebab di tengah suasana sakral dan penuh canda tawa, ada satu orang yang tidak tampak begitu bahagia. Dia satu-satunya orang yang wajahnya bagai kertas bungkus gorengan. Siapakah dia? Dialah Siti Nurbaya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Selamat ya Nengkong, biar pada barokah dan nikahanmu ya. Selamat ya, jangan lupa dandan. Aku nggak nyangka kalau harus Togu yang nemenin kamu di pelaminan. Gak dong, ada yang tahu ya. Terima kasih lagi Nata, tapi tolong jangan kau cepat habis itu lama-lama. Maaf, saya minta maaf. Terima kasih udah. Selamat ya buat kalian berdua. Semoga kehidupan rumah tangganya dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Terima kasih Anu. Jadi kapan kamu menyusul mau jadi orang tua macam meja kan? Yang benar saja, aku ini baru lulus SMA. Untuk apa memikirkan hal kayak gitu? Temanmu yang baru lulus pun sudah mengirim undangan kan? Nur, coba lihat ke depan sana ada siapa? Mendingan kamu samperin deh. Hai Nur, apa kabar? Baik Sam, Udah lama nggak ketemu kok, rasanya udah rindu ya. baru juga seminggu sih Sam, tapi ya, aku juga rindu sih. Iya deh, berdua aja, yang ketiganya setan. Loh, lu setannya dong. Ya nggak begitu juga dong, Sa. Belajar sih ngobrolnya berdua aja. Nur, aku mau ngomong sesuatu. Apa tuh? Aku dapat beasiswa, Serius? Bagus dong, kalau gitu kamu tapi ambil. di Belanda nih. Itu artinya kita akan jarang bertemu dong. Tapi nggak apa-apa, pendidikan lebih penting. Kamu juga kan pengen jadi hakim, supaya hukum bisa ditegakkan dengan adil di negeri ini. Udah nggak apa-apa, kamu fokus aja ya. Sekali lagi, selamat. Tapi Nur, ada hal yang sekarang sedang menjadi dunia pendidikan loh. Selain nikah muda, semacam pernikahan yang lain. Apa itu? Narkoba. Nah, Aku baca di internet kemarin, katanya sih 70% pelajar di Jakarta tahun 2022 itu makai narkoba. Saat ini pihak kepolisian lagi nyari sumber masalahnya nih, alias bandar narkobanya. Dia lagi bersembunyi terus sama main cantik di Indonesia dia. 70%? Fantastik. Masalah nikah muda aja belum selesai. sebenarnya nikah muda itu nggak masalah ya. Kalau secara mental, materi, ilmu nikah, dan ilmu parentingnya sudah paham. Nah ini mah disuruh mendefinisikan nikah aja jawabnya nggak tahu gimana mau lancar jaya sentosa nikahnya. Dikira nikah itu cuma sekedar romantis-romantisan aja kali. Di tengah perbincangan asik di antara mereka, tiba-tiba Maha datang menghampiri Nurbaya bersama Maringgi dan geng Barbarossa. Maha bermaksud untuk memperkenalkan Nurbaya ke Maringgi. Nur, sini akan kenalkan dengan si Datuk Maringgi itu. Dia itu pengusaha garam kaya raya di Jakarta, Nur. Datuk, ini adik awak, pintar, namanya Nurbaya. Kenalkan, nama awak Meringgi. Awak Siti Nurbaya. Mandi, cantik sekali adikmu ini mah.
Terima kasih Datuk. Emang adik awak nih pintar, cantik pula, pintar masak, masya Allah. Wanita cerdas, banyak mau jadi istri saya. Awak cerdas bukan untuk jadi istri Meringgi. Awak cerdas sebab itu kewajiban untuk memajukan bangsa ini. No, maaf Datuk, adik awak memang kalau lapar suka ngeselin gitu Datuk. Hari demi hari telah berlalu, namun Meringgi yang terpesona dengan kecantikan wajah Nurbaya tidak bisa melupakannya. Maka, dengan bantuan tim kece, tim Barbarossa, Meringgi pun mulai menyusun rencana, mulai dari yang halal sampai yang haram. Namun, selain itu, ada satu hal yang perlu kalian ketahui tentang Meringgi. Meringgi memanglah seorang pengusaha garam yang kaya raya. Namun, kekayaan utamanya justru bukan didapat dari usaha garamnya, melainkan dari usaha sampingnya, yaitu usaha bandar narkoba. Barbarossa, cepat Siko. Siap, Datuk. Aku jatuh cinta pada Nurbaya. Kalian tahu apa artinya? Itu artinya Datuk harus bisa memilikinya. Tapi kan Dato udah punya istri. Emang gak cukup? Maruf amat romannya. Nah, itu. Diam! Uangku banyak. Dan aku bebas melakukan apa yang aku mau. Lagi pula, bisnis narkoba kita sedang berada di puncak kejayaannya. Para pelajar sudah mulai kecanduan narkoba. Hahaha. Baiklah, sekarang kalian awasi Nurbaya. Hamba tidak suka dia dekat-dekat dengan si Samsul. Siap, Datuk. Mari kita buat rencana untuk mendapatkan si Nurbaya. Sekarang, kalian kirimkan 50 gram sabu-sabu kepada pelanggan kita yang paling setia. Geng Barbarossa pergi menjalankan tugasnya. Konsumen kris setia tersebut biasa bertemu geng Barbarossa di warung kopi senja. Tak jauh dari sana, ada tempat gelap yang biasa digunakan sebagai tempat transaksi narkoba. Kelihatannya dia belum datang, Bos. Dia emang manusia ngaret, jadi jam berapa datang jam berapa. KBL, kalau Ya kalau dia disiplin waktu, dia nggak mungkin jadi pengguna sabu lah. Udah jadi manajer perusahaan kali. Hahaha. Mending kita ngopi dulu kuy di rumah Lela. Kuy. Siap. Kopi latte ya, Bos, satu. Ya, susu aja kok. Ya, Ribut amat lu dah. Pesennya susu doang. Ah, itu namanya sehat, Dahlan. Susu dapat menambah energi bagi tubuh, memelihara fungsi kesehatan otak, serta menambah daya tahan tubuh. emang pinter banget sih Saida mah. Pinter sih, ada kuliah. Lu jangan pada ngaca aja nih, kopi udah jadi nih. Masih, Pak. Siap, siap. Beuh, emang paling mantap kok Kolela. Bos, itu kelihatannya si Togu sudah datang. Udah lu berdua tunggu sini biar gua aja yang ngurusin lagu. Siap. Setelah 1 jam menunggu, seseorang berbaju gamis lengkap dengan kopiahnya pun tiba. Ia tampak sedang menunggu seseorang di sebuah tempat yang cukup gelap. Kok bisa bu pakai gamis? Pertilan zaman sekarang saat ada banyak orang Oh, jadi begini kelakuan menantunya Baginda Sulaiman. Di kamar yang cukup rapi, Nurbaya sedang membaca buku novel kesayangannya. Tiba-tiba, Maha datang menghampirinya. Dari tampak wajahnya, dia seperti ingin membicarakan hal yang serius dengan Nurbaya. Nur, ya kamu sedang ngapain Nur? Sedang baca buku nih. Ini ingin bicara sebentar, kamu bukunya ditaruh dulu. Ada apa nih? Nur, kamu ini kan gadis desa. Kamu gak salah kuliah-kuliah seperti orang-orang yang di kota-kota itu, Nur. Apa maksudnya? Ya iya, kamu tidak boleh kuliah seperti orang kota itu. Kamu harus nikah dengan si Datuk Meringgi itu. Gak, hanya Samsul yang boleh nikahi Nur. Dan Nur harus kuliah.
Bisa nggak usah ngebantah Uni macam ini? Gak bisa. No! Uni, coba lihat ini. Apa ini? UI, ITB, IPB, Undip. Kamu tuh harus nikah sama Datu Maringgi. It's my dream. No! Aku tuh gak sampai kayak kakak. Yang lihatnya cuma ada uang, uang, dan uang. Kamu tuh kurang ajar ya! Cukup, Mama. Nur, kau harus menikah dengan Meringgi untuk menyelamatkan ayah. Kemarin batu saya terbakar. Dan minggu depan ayah bayar utang 500 juta ke bank. Dengar itu, Nur. Ayah mohon. Nurbaya hanya bisa terdiam mendengarkan perkataan ayahnya. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Mau mengadu kepada Samsul pun tidak bisa. Ia sedang berada di Belanda. Pesta pernikahan antara Nurbaya dengan Meringgi pun dilaksanakan dengan begitu mewah. Namun tidak ada senyum sedikit pun di wajah Nurbaya. Walaupun usia pernikahan mereka telah menginjak 4 tahun lamanya, namun Nurbaya nampak belum bisa menerima keadaan. Dan di dalam perbincangan di ruang tamu, Nurbaya menemukan suatu fakta yang mengejutkan. Nur, sudah 4 tahun berlalu kau belum bisa juga berdamai denganku sayang. Tidak sudi. Monica, kau ajarkan pada Nur ini bagaimana caranya sopan santun pada suami. Nurbaya, kenapa sih pagi-pagi udah bikin masalah aja? Mungkin dia belum makan seblak, Bu. Hidupku udah banyak uang, apa yang lu mau bisa dibeli, kenapa tidak terbiasa dengan uang? Uang haram. Maksudnya? Sebenarnya Meringgi adalah bandar narkoba. Usaha garamnya tidak sukses yang orang bayangkan. Selain itu, ia juga yang membakar toko ayammu dengan sengaja untuk menjadikanmu istri kedua. Kurang ajar. Kami sudah terbiasa dengan segala rencana busuk Datuk Meringgi. Yang penting uang mengalir terus. Ini sudah keterlaluan. Apakah kalian tidak lelah hidup dalam penjara seperti ini? Selain itu, banyak pelajar menjadi korban. Dan ini tentang masa depan bangsa Indonesia. Gimana caranya? Biar aku yang pikirkan. Nurbaya menelpon Samsul dan berencana melaporkan Meringgi ke polisi. 2 hari lagi Samsul akan kembali ke Jakarta. Namun sayang 1000 sayang. Percakapan tersebut didengarkan oleh Dahlan dan Dahlan melaporkan hal tersebut kepada Meringgi. Meringgi sudah mengetahui rencana Nurbaya. Akhirnya, rasa cinta Meringgi pun musnah. Ia berencana untuk membunuh Nurbaya dengan cara diracun. Semua orang tidak mengetahui penyebab asli dari kematian Siti Nurbaya. Mereka hanya tahu bahwa Nurbaya meninggal karena penyakit jantungnya. Semua orang hadir di pemakamannya, termasuk Samsul dan Arifin, beserta kawan-kawan yang lain. Buruan minum! Cepat! Tolong! Tolong! Biar gua aja yang minumin. Samsul bersama Arifin terus menjalankan rencananya. Meskipun Samsul sangat berduka atas kematian Nurbaya. Samsul melaporkan apa yang ia ketahui kepada pihak kepolisian. Sehingga pihak kepolisian mulai menjalankan misinya untuk mencari siapa bandar narkoba sebenarnya. Di suatu pagi yang cerah, seorang kepala sekolah, tukang bakso, dan seorang pemuda tampan sedang berbincang di warung kopi. Mereka berbincang soal narkoba. Lela, kamu itu sepi yang ada Nurbaya. Biasanya sengkang gini dia suka bahas kampanye tentang bahaya narkoba dan bahaya usia pernikahan gini nih. Tahun gini. Iya, mana Mbak bener tuh orangnya. Cek ngomongin narkoba pada tahu apa nih? Gimana? Apa tuh? Salah satu jenisnya sabu-sabu, bentuknya garam. Ya kayak bakso, lu tau dari mana? Betul kok, di kampung ini mayoritas pengguna narkoba jenis sabu.
Tahu lu dong, lu pengguna ya. Gue seringnya tuh Barbarossa bawa plastik, nyapunya garam. Tapi perasaan gue mah garam bentuknya rada lain. Barbarossa. Iya, Barbarossa. Coba. Ya, ngasih tahu. Bijang satu merapat, segera. Yang satu di sini, siap 86. Setelah pihak kepolisian bekerja keras, akhirnya meringgi pun dapat ditaklukkan. Semua orang yang terlibat sudah hadir di persidangan tersebut dan siap untuk menjebloskan meringgi ke dalam penjara. Yang mulia, semua bukti sudah ada dalam berkas ini. Bohong yang mulia, hanya sombong kertas kosong. Mana saksinya? Sudah Pak, mohon duduk. Saya saksinya. Dimohon dulu Bu, saya punya bukti. Silakan saksi untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Silakan bicara. Saya istri pertama Maringgi, bersaksi bahwa Nurbaya meninggal bukan sakit jantung, melainkan diracuni oleh Maringgi. Ini racun yang digunakannya. Pembohong. Jadi Nurbaya dibunuh. Ini tahu Bu, suami saya, dia pelanggannya Barbarossa. Sekarang dia memberi kesaksiannya. Ya, saya pelanggannya. Saya sedang happy dalam mengkonsumsinya. Kesaksian dan segala bukti yang telah diterima dengan ini, Maringgi dijatuhkan dengan hukuman mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Setelah persidangan selesai, semua orang tampak berdiri, bersedih, sekaligus berbahagia. Karena akhirnya bandar narkoba pun tertangkap. Samsul yang bersedih pun dihampiri oleh Ali. Sam, ini buku puisi milik Nurbaya. Semua puisi di dalamnya isinya hanya tentang diri. Samsul membaca halaman terakhir buku tersebut. Samsul membaca seolah ia bisa mendengar suara Nurbaya. Samsul Bahri. Malam dinginan panjang telah kulalui bersama rindu. Rindu yang amat dalam terhadap dirimu. Aku tidak bisa berhenti mencintaimu walau sedetik. Aku memikirkanmu di setiap hembusan nafas. Aku selalu menantikan hari di mana kita bisa bersatu dalam ikatan suci. Namun itu semua hanya ilusi. Tapi cintaku ini nyata, bukan sekedar imajinasi. Andai semesta bisa bicara, mereka sedang memberi restu untuk kita. Apa daya garis tangan sudah terukir, semesta pula tidak bisa melawan takdir. Banyak hari berat telah berlalu tanpamu, Sam. Aku berjuang demi masa depan peradaban. Aku tidak mau mati sia-sia, walau cinta dan nyawa sebagai tumbalnya. Dengarkan aku, wahai Samsul Bahri. Aku akan mencintaimu sampai mati. Meski kisah kita adalah kisah kasih tak sampai, aku telah mati, dibunuh oleh kerinduan padamu. Tertanda cinta, Siti Nurbaya.